Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Ngatini dan adik-adik mahasiswa sekalian. Eh, Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ngatini karena dengan kesibukan beliau saat ini masih menyempatkan waktu untuk berbagi pengetahuan wawasan kepada kami dan adik-adik mahasiswa terkait dengan bagaimana keadaan real pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Jadi untuk kegiatannya ini akan dilakukan dengan sesi wawancara seperti itu, Bu Ngatin ya. Kemudian yang kedua, saya ingin ini dulu memberikan penjelasan ataupun terkait dengan profil Ibu Ngatini. Ibu Ngatini adalah pengajar di SMP 2 Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Selain aktif dalam mengajar, beliau juga aktif menjadi YouTuber. Ya, jadi nanti bisa juga, nanti saya berikan linknya, barangkali adik-adik mahasiswa juga bisa melihat. Beliau ini punya hobi memasak, jadi menjadi YouTuber memasak. Ya, ya. Masalah makanan begitu ya Bu Ngatini ya. Ya. Kemudian di saat ini Ibu Ngatini sedang mengikuti apa namanya kegiatan PPG. Nah, kegiatan PPG ini cukup padat sekali dan syukur alhamdulillah Ibu Ngatini sangat apa namanya menyempatkan waktu untuk berbagi informasi kepada kami. Kemudian yang ketiga, adapun maksud daripada kegiatan ini, saya jelaskan Ibu ya, bahwa di 8 pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa kita ini sudah mendapatkan teori tentang belajar dan pembelajaran. Mulai dari apa itu belajar, apa itu pembelajaran, apa hal yang mempengaruhi dalam belajar dan pembelajaran, kemudian bagaimana mengetahui motivasi siswa sampai dengan kurikulum teori daripada kurikulum untuk pembelajaran. Nah, untuk yang 8 pertemuan terakhir ini kami desain untuk mahasiswa mengetahui ataupun mempunyai pengetahuan terkait dengan keadaan real di lapangan itu seperti apa. Nah, jadi selain mahasiswa kita mengetahui teorinya, keadaan real itu seperti apa. Jadi mahasiswa kita juga sudah bisa mempersiapkan diri bagaimana untuk menjadi guru yang profesional. Seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk teknisnya saya sepenuhnya menyerahkan kepada perwakilan atau ketua kelompok untuk membuka dan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu. Seperti itu, Ibu, untuk rangkaian kegiatan hari ini kemudian kita batasi saja 1 jam. Seperti itu. Jadi begitu ya Bu Ngatini, langsung saja Ya, saya Pak. serahkan kepada mahasiswa kita untuk memulai. Silakan, siapa ini yang membuka di awalnya? Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Ya. Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami melakukan sesi wawancara dengan Ibu Ngatini. Nah, baik Bu, saya selaku ketua kelompok A dari mata kuliah belajar dan pembelajaran pendidikan matematika kelas B angkatan 2020. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, saya yang akan bertanya, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah perbedaan pemahaman matematika pada setiap murid? Apakah jelas, Ibu?
Jelas, jelas, jelas. Ya, jadi setiap pertanyaan langsung dijawab aja ya Pak Kurniawan ya. Ya, langsung saja Bu. Iya, ini ya terima kasih sudah diajak bergabung dengan adik-adik mahasiswa. Boleh ya Pak Kurniawan disebut adik-adik ya, ini adik tingkat Ya, sebut berarti ya. adik-adik. Ini adik tingkat kita semuanya Adik sebenarnya. tingkat kita ya walaupun jauh sekali jaraknya. Ya, sudah diperkenalkan beberapa apa ya biodata diri saya. Mungkin nanti lebih jelasnya kalau mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada juga yang mau berkunjung ke daerah tempat saya mengajar, wah sangat boleh sekali. Di sini ada yang dari Kutai Barat? Tidak ada? Tidak ada. Iya, Ibu. Oh, siapa? Amelda ya? Iya, Ibu. Amelda dari kecamatan apa? Sekolah darat, Ibu. Oh, keren, keren, keren. Nanti kita bisa meet up ya kalau pulang kampung. Lagi di Kutai Barat apa lagi di Samarinda ini? Di Kutai Barat, Ibu. Oh, bisa kita meet up. Saya lagi di Linggang Bigung ini. Oke, langsung saja tadi pertanyaannya mohon diulang ya. Jadi saya langsung jawab. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah perbedaan pemahaman dalam pembelajaran matematika pada setiap murid? Ya, ini saya jawab berdasarkan real ya. Saya mungkin tidak bisa menjawab secara teori tentunya karena kan ada keterbatasan ilmu dan sampai di tahap saya PPG saya masih mempelajari tentang pedagogik yang isinya tentang belajar dan pembelajaran juga. Jadi kalau bagaimana caranya, yang pertama kondisi saya jelaskan dulu kondisi sekolah di tempat saya mengajar itu di Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebuah daerah terpencil. Ketika pun saya berada di sana untuk pertama kali menginjakkan ke kampung itu, di sana itu tidak ada sinyal bukan jaringan internet, sehingga itu merupakan tantangan besar bagi saya. Apakah saya mampu membaur dengan masyarakat di sana, yang terutama mayoritas adalah masyarakat Dayak. Tantangannya tentu besar sekali ya, karena kalau sekolah di kampung tentu aja berbeda dengan sekolah beberapa yang agak di kota, karena kan kalau kita di kampung itu kebiasaan dan perilaku sehari-harinya tentu berbeda ya. Kalau anak-anak di kota misalnya kan iya jam 10 silakan anak-anak nanti les di sini, pulang sekolah nanti ngapain. Kemudian malam mungkin ada les yang lain lagi. Nah, beda dengan anak-anak di kampung. Sehingga untuk memacu minat siswa itu ya yang pertama pasti gurunya harus menarik. Meskipun dalam sejauh ini guru matematika itu selalu dianggap sebagai guru yang paling galak, guru yang paling serius, guru yang paling sombong, tapi itu harus kita rubah. Saya itu tipe orangnya ngomongnya kayak gini. Kelihatan ya, saya orangnya tegas, kelihatan galak dan cerewet. Tetapi saya selalu berusaha menempatkan diri saya itu memahami karakter siswa. Kita dekati siswanya secara pribadi supaya kita tahu anak ini tuh kesulitannya di mana. Nanti dari kesulitan itu kita kan analisa lah bahasanya. Tapi ya secara pelan-pelan aja. Kita analisa, oh anak ini begini cara belajarnya. Oh anak ini begini cara belajarnya. Maka nanti pendekatannya pasti berbeda. Nah, untuk tahu bagaimana cara meningkatkan minat tadi ya kita memang harus membaur. Apalagi ketika berada di kampung orang, ya, kampung orang karena kan merantau ke sana. Apa kebiasaan yang disukai anak-anak di sana? Ikuti. Mereka suka mancing di pinggir Sungai Mahakam. Ikut, ayo kita mancing, ikuti. Jadi kita itu harus mendekatkan diri kepada siswa, tetapi dengan batasan bahwa kita tetap sebagai gurunya. Meskipun anak-anak bisa bebas. Misalnya waktu dulu saya baru tinggal di sana, saya kan tinggalnya sendirian, belum punya teman. Jadi anak-anak bahkan saya bolehkan untuk menginap bersama saya. Yang pertama karena menemani, yang kedua untuk pendekatan. Apa kebiasaan mereka di situ? Oh, anak-anak di sana itu sukanya mencok, ajak mencok. Ketika kita berkumpul bersosialisasi dengan mereka, di situ kita masukkan, oh begini loh matematika itu, oh begini loh, tapi tidak melulu tentang matematika kalau kita berbicara. Saya banyak mengajak anak-anak itu kadang berpikir tentang selain pelajaran lah, karena saya yakin nanti ketika adik-adik nanti ketika mengajar misalnya durasinya 60 menit, tidak 60 menit itu kita belajar tentang materi. Tentu saja tidak kan, bosan lah anak-anak. Wong diajarinya ya oke, persamaan nilai dua variabel adalah ini. Ya nggak bisa, guru zaman sekarang nggak bisa begitu. Zaman sekarang anak-anak sukanya apa? Coba silakan dibuka mic-nya yang mau menjawab pertanyaan saya kembali, boleh langsung. Sekarang anak-anak hobinya ngapain? Coba. Sukanya apa di era zaman sekarang ini? Ada yang mau jawab? Nonton YouTube, Bu.
Apalagi selain itu, coba nonton YouTube yang pertama. Untuk anak laki-lakinya main game, Bu. Main game, apalagi? Nonton drakor, Bu. Oh, nonton drakor, bener juga tuh. Pasti hobi juga nonton drakor ya. Anissa kayaknya suka nonton drakor juga ya. Senyum-senyum kayaknya dari tadi. Ya, gini, analisa dulu dari kebiasaan dan kesenangan mereka. Sekarang saya tanya sama adik-adik. Adik-adik suka nggak dipaksa sesuatu yang adik-adik tidak suka? Seneng nggak? Nggak suka nih makan misalnya mie instan rasa soto. Tapi disuruh makan. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita ketika kita dipaksa? Makan, ayo makan dan habiskan. Nah, begitu juga kita mengajar. Anak-anak dipaksa bisa pada sesuatu yang mereka tidak suka. Berarti yang pertama itu disukai dulu gurunya, disukai dulu materinya. Begitu. Ada pertanyaan tambahan? Mungkin sampai situ dulu, nanti takut pertanyaan lain tidak terjawab. Ini Pak Kurni, saya ini terlalu bersemangat nih ya, membagi pengalaman saya. Jos, mantap. Ada lagi pertanyaannya tadi Dek Rahmat? Ya, masih ada satu, Ibu. Boleh, silakan. Bagaimana cara Ibu menanamkan rasa percaya diri dalam diri siswa? Kan biasa itu siswa itu kalau kita bertanya ke mereka itu ragu untuk menjawab, Bu. Takut jawabannya salah gitu atau benar. Bagaimana cara Ibu untuk menanamkan rasa percaya diri murid? Sekarang saya tanya sama Dek Rahmat deh. Dulu ketika Dek Rahmat belajar di sekolah, di bangku sekolah, tidak hanya pada pelajaran matematika ya. Waktu Adek Rahmat itu dijelaskan sama gurunya terus disuruh ngerjain soal, apa yang terjadi pada Dek Rahmat? Coba dijawab. Misalnya, ayo Rahmat, nomor ini silahkan kamu kerjakan di depan. Apa yang perasaan saat itu langsung terjadi? Deg-degan, Bu. Deg-degan. Takut ya kan? Ya, takut kan? Nah, kenapa anak itu bisa takut? Coba bayangkan kita ketika menjadi siswa saat itu. Bayangkan kita kembali lagi ke masa sekolah, mungkin masa SMA lah yang paling belum terlalu lama. Kenapa kita takut? Ya, karena kurangnya rasa percaya diri itu, Bu. Iya, nggak percaya diri itu karena takut. Takutnya karena apa? Takut, ada yang bisa jawab? Takutnya karena apa anak-anak itu? Takut gurunya marah kali. Takut gurunya marah. Yang paling penting selain takut gurunya marah ini, karena tadi kan ada paradigma tuh, wah guru matematika itu galak, cerewet, apalagi kalau yang ibu-ibu, ya ampun, rewel banget gurunya, kadang-kadang kan anak kayak gitu. Yang paling penting ketika anak-anak itu takut salah. Karena ketika dia salah, dia tidak dimotivasi untuk menjadi benar. Ngerti nggak? Anak-anak itu terjudge. Oh, moh akulah, bilang orang Jawa kan, moh aku maju. Nanti kalau salah aku cuma dibully sama gurunya. Bahasa sekarang dibully ya, perundungan. Kalau zaman dulu kan kita nggak kenal istilah dibully. Padahal itu adalah wujud pembulian guru terhadap siswa. Jadi gurunya tuh kalau anak-anak salah menjawab, atau sebelum misalnya, ayo misalkan Adik Rahmat silakan maju nomor ini ya, nanti terus kan dia siap-siap tuh. Tapi pasti ragu, dimotivasi lagi dengan kata-kata, nggak apa-apa, nanti kalau salah ibu benerin. Nanti kalau sudah di depan, justru ilmu yang akan kamu dapat kesalahan ketika kamu maju akan melekat di kepalamu sebagai pengalaman. Jadi siswa itu bukan dituntut untuk benar. Itu ya, itu pandangan saya. Selama ini kita menjadi siswa, kita dituntut untuk mendapat nilai itu sempurna. Dituntut. Yang kedua, guru nih kok nggak ngerti sih kesusahan siswanya nih apa. Mungkin dia punya masalah di rumah, ya kita nggak paham. Kembali lagi tadi ke ininya, rasa percaya diri itu kan selain motivasi dari gurunya juga dari kembali lagi ke rumahnya ya. Mungkin apa penyebabnya, kan ada faktor yang lain di rumah. Tetapi berbicara di faktor yang paling utama, ya motivasi gurunya. Jadi kalau kita motivasi sekarang, kalau Pak Kurni misalnya memberikan nanti pertanyaan adik-adik, kemudian adik-adik kan kalau disuruh maju kan takut kan, deg-degan lah, gemetar kan. Nah nanti bisa tuh kalau Pak Kurni ngomongnya gini, ayo nggak apa-apa salah, nanti bisa diperbaiki dengan yang lain. Dengan dibiasakan dengan memotivasi siswa seperti itu, anak-anak itu setidaknya punya keberanian. Nah di sini kan pasti yang paling dominan adalah siswa yang pintar ya. Ketika kita di kelas itu yang dominan. Nah, justru kita ke siswa yang kemampuannya lebih kurang tadi. Tetapi tentu saja tingkatan pertanyaannya tidak sama. Tentu saja harus disesuaikan. Tidak bisa
walaupun KKM itu digunakan untuk menyetarakan kemampuan mereka, tetapi tangga-tangganya setiap anak berbeda. Ada yang bisa 2 anak tangga sekali langkah, ada yang masih merangkak, ya, mengerti ya? Jadi anak-anak itu beda kemampuannya. Taunya dari mana? Ya nanti kenali siswanya. Jadi tadi ya salah satu caranya anak-anak dimotivasi bahwa mereka itu salah nggak apa-apa, tapi ya tetap harus benar ya motivasinya ya. Jangan dibilang nanti salah nggak apa-apa. Nanti jadi mereka kalau berbuat salah tuh ya nggak apa-apa. Bilang Bu Ngati ini kalau salah tuh nggak apa-apa. Tidak, diberikan pengertian bahwa ketika mereka salah, mereka tuh nggak apa-apa. Nggak akan ada yang terjadi hal buruk. Malah justru itu akan menjadikan pengalaman. Saya tak mau tanya adik-adik kembali. Adik-adik pernah nggak sih kalau waktu disuruh maju, terus kan jawabnya salah? Kebanyakan kan dibenerin tuh sama gurunya. Terus jadi ingat nggak tentang materi yang dibenerin gurunya itu gimana? Jadi ingat banget nggak? Iya kan? Nah, seperti itu juga dunia nyata nantinya. Begitu. Kemudian tadi kalau yang disambungkan dengan pertanyaan pertama tadi, ya sudah, kalau mereka dimotivasi untuk tidak salah, kenali dulu anaknya ini suka apa. Dari suka apa itu tugasnya bisa diberikan lewat kesukaannya. Misalnya nih, banyak kan anak sekarang suka TikTok ya. Kalau nge-YouTube enggak terlalu ya. Banyak anak sekarang menggunakan TikTok. TikTok itu ada juga orang yang cuma nonton. Tapi ada juga banyak sekali anak-anak SMP, mungkin anak SMA itu nge-TikTok. Buatlah tugas melalui TikTok. Buatlah tugas melalui Instagram. Buatlah tugas melalui YouTube. Sederhana aja. Misalnya, mereka disuruh apa ya, kalau TikTok itu mungkin mengerjakan soal, tapi itu postingnya lewat TikTok. Wah, mereka tuh pasti antusias banget itu. Beda kalau sama, ya kerjakan di buku tulisnya, nanti dikumpulkan. Wah, terlalu, itu nggak zaman abad 21. Apalagi nanti adik-adik ini kan kalau lulus, ya insya Allah ya kan 3 tahun lagi, sebelum 3 tahun sudah lulus ya, nanti abadnya udah berbeda, maka TikTok akan udah menjadi jati diri siswa-siswi nantinya ketika adik-adik mengajar, atau bahkan nanti akan ada aplikasi lain. Jadi anak-anak dimotivasi, diberikan wadah yang benar, yang sesuai dengan minatnya. Jadi kalau wadahnya itu cocok dengan mereka, kan mereka juga senang ngerjainnya, ya kan? Kalau kita senang mengerjakan sesuatu, disuruh dosennya ya seneng kan? Tapi kalau sudah ini nggak seneng, malah dipaksa sama gurunya, ya kita tambah ya ampun malasnya Pak, malasnya Bu. Tetapi ketika misalnya ada yang suka main TikTok, main Instagram, main YouTube, ya udah beri tugas saja lewat itu. Pasti mereka akan sangat antusias banget. Nah, kemudian ketika anak-anak salah, jangan langsung diprotes. Anak-anak ditanya dulu. Kok misalnya ini mereka menjawabnya salah. Itu jangan langsung gini. Wah, kamu salah di sini. Jangan seperti itu. Tetapi pengalaman saya, kita tanya dulu, kok kamu bisa jawab begini? Karena kesalahan siswa itu bisa kembali kepada karena gurunya tadi salah menyampaikan. Jadi jangan sepenuhnya, oh kalau si anak salah ini anak salah ya anak itu nggak pintar, ya enggak. Setiap anak punya kepintaran masing-masing, punya daya pikir masing-masing. Jadi jangan langsung disalahkan, tanya dulu, loh kenapa kamu jawab gini? Sehingga nanti kalau sudah ditanya, oh tadi kayak gini Bu, oh makanya yang ini harusnya dikali dulu. Mungkin ketika kita menyampaikan, ada beberapa hal yang tidak kita garis bawahi, sehingga anak-anak cenderung untuk melakukan kesalahan juga. Itu bisa sangat terjadi loh. Jadi jangan menganggap anak tuh nggak bisa, anak tuh salah, ya sudah. Tidak. Kesalahan itu kita harus bercermin juga. Oh mungkin saya juga yang salah kemarin. Maka kita harus evaluasi diri kita, refleksi diri kita. Karena sedikit banyak siswa itu cerminan gurunya. Kalau gurunya, biasanya kalau hanya pintar ya gurunya pintar. Biasanya. Mungkin terjawab ya pertanyaan saya, Dek Rahmat? Iya, terjawab Ibu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan jelas jawabannya. Silakan dilanjutkan. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Nah, yuk. Saya senang kalau ditanya-tanya kayak gini nih Pak Kuri, saya itu senang aja. Biar 2 jam. Alhamdulillah. Ayo selanjutnya. Kan sudah disusun tuh siapa pertamanya, kedua, ketiga, keempat. Ya, silakan. Ayo siapa selanjutnya?
nggak ada yang penasaran toh. Nanti dunia nyata ketika adik-adik sudah lulus itu pokoknya banyak. Iya, silakan ayo tanya. Ibu ini kan ngajarnya di SMP 2 ya, Bu ya? Iya. Ya. Kalau di SMP itu pasti sudah kelihatan bakat sama minat siswa. Kalau di SMP 2 itu yang Ibu tahu bakat sama minat siswanya Ibu itu ada apa aja, Bu? Mungkin ada yang pintar di matematika, ada yang ekstranya dia tuh di badminton. Yang Ibu tahu gimana, Bu? Terima kasih pertanyaannya. Jadi tidak pernah ada data berupa observasi secara data begitu ya. Tetapi saya jawab secara umum saja. Kebiasaan anak-anak di sana itu, anak-anak itu apa ya, karena kesehariannya namanya di kampung kecil ya, kampung pinggir Mahakam, kebiasaannya itu berladang. Jadi kalau ditanya minatnya, tapi anak-anak sana cukup bisa bersaing dengan anak-anak dari kota, meskipun mungkin jumlahnya tidak sebanyak anak-anak yang mungkin dari Samarinda, dari Kutai Barat, apalagi dari Balikpapan dan Bontang yang sangat berprestasi. Nah, di situ tantangannya guru lagi. Lah, guru selama ini melakukan pengembangan diri enggak? Bagaimana minat anaknya tuh mau bagus? Lah, gurunya aja kalau ngerjain soal aja nggak bisa. Ya, supaya kita tahu minatnya itu tadi kenali dulu siswanya. Kalau di sana yang banyak itu menari ya, menari, main musik daerah, karena kan di sana daerahnya orang Dayak Bahau, sehingga tarian itu merupakan hal wajib ketika ada pertunjukan atau ada kegiatan di sekolah, sehingga anak-anak itu kalau disuruh tampil tuh senangnya bukan main, begitu. Kalau olahraga, kami kemarin sempat ada satu anak yang sampai tembus di provinsi itu olahraga tolak peluru. Akhirnya dia, karena kan kalau siswa yang berprestasi membawa nama kabupaten ke tingkat provinsi atau nasional itu biasanya boleh ya masuk sekolah mana aja. Jadi dari situ juga bisa dimotivasi ya untuk meminatkan siswa-siswa lain. Jadi kalau ke olahraga ada voli, kemudian main musik, bahkan ada murid saya yang lulusan SMP 2 itu punya YouTube, dia main sape, tahu ya sape ya, pinter banget pokoknya. Anaknya itu juga pintar. Jadi sebenarnya mungkin karena di sana itu untuk akses internet terbatas. Jadi kalau di sana itu kalau towernya itu pakai genset kan, kalau bensinnya habis sinyalnya hilang. Begitu kerasnya tantangan tuh di sana. Saya datang ke sana itu saya pakai HP Nokia yang ini, yang center. Itu pun diletakkan di titik-titik tertentu di dinding di tempat tinggal itu. Begitu, jadi banyak minatnya karena di sana orang Dayak, jadi kebanyakan pasti seni ya, anak-anak itu minatnya di seni. Akhirnya ketika mereka nanti kuliah, SMA, mereka tuh tetap tuh tampil terus, narilah, ikut di ini apa yang di Bangris, di Pahlawan itu kampusnya yang ada sanggar seninya itu ya, mereka juga banyak di situ. Baik, Begitu. terima kasih, Bu. Terima kasih sama. Mungkin ada untuk selanjutnya teman-teman yang lain yang ingin bertanya, Bu. Silakan, nggak usah terlalu ini. Pertanyaannya juga ini aja, santai aja. Biar yang jawab juga santai loh. Saya juga grogi ditanya Pak Kurni. Santai aja, santai, Bu. Ayo yang lain. Iya, Pak. Saya mau nanya nih, Bu, sebagai calon guru ya, calon guru matematika nih, Bu. Di SMP 2 itu siswa-siswa itu mampu nggak, Bu, menyelesaikan permasalahan matematika dengan baik, Bu? Nah, kalau ditanya dengan baik itu berarti harus runtut, sistematis, sesuai konsep, kemudian apa ya bahasanya itu, pokoknya secara utuh gitu ya. Ya nggak bisa sesempurna itu gitu. Nah, kembali lagi kepada gurunya. Sebagai guru tentu saya memiliki keterbatasan, dan kalau kita di sekolah di kampung itu memang gurunya ada dua, ada selain saya ada satu rekan lagi. Jadi kelasnya kan pasti dibagi. Di sana itu kelasnya cuma sedikit. Jadi untuk mengenali siswa satu persatu itu sangat mudah. Nah, tetapi ya kalau ditanya anak-anak itu bisa nggak menyelesaikan, bisa mereka. Dengan kita menanamkan konsep kepada mereka. Dulu ketika kuliah,
Saya lupa itu dulu dosennya siapa. Mungkin Pak Nur Hadianto yang mungkin sekarang sudah tidak mengajar ya. Atau Pak Asril waktu Al-Jabar. Kan kalau kita di sekolah itu dulu diajari ya, kalau ada persamaan linier gitu kan, kalau ketika sekolah ya, itu dipindah ruas. Oke, pindah ruas. Tahu ya, istilah itu pasti ketika sekolah tuh ketemu banget tuh istilah di situ, bilangnya gurunya tuh pindah ruas. Itu pindah ruas, kalau pindah ruas itu tandanya jadi berlawanan. Kalau dia positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu kan salah ya. Itu kan salah ya. Salah apa benar? Salah. Nggak apa-apa, dibuka aja mic-nya, nggak mengganggu saya juga. Dijawab. Nggak apa-apa, mic-nya dibuka karena nggak terlalu ini juga, nggak terlalu ramai kan kelasnya. Gimana? Diajari begitu nggak sama gurunya dulu? Pindah ruas nih. Terus waktu kuliah itu, selama ini saya salah dong. Tahu nggak kenapa gurunya kayak gitu? Nah, kenapa gurunya kayak gitu? Ada yang kira-kira mengerti nggak kenapa guruku tuh kalau ngajari dulu begitu gitu? Karena ya silakan. Mungkin untuk mempermudah memahami itu. Betul banget. Lah di situ kan tadi menyambung dengan pertanyaan dari Rahmat, itu sesuai meskipun pada konsepnya itu tidak benar. Tetapi kita di situ punya PR tuh. Kita ngajarin tetapi tidak dengan cara yang cepat, tapi tanamkanlah konsep. Ketika itu berubah, konsepnya tidak akan berubah. Jadi yang ditanamkan itu konsepnya. Jadi mereka itu kalau ditanya bisa menyelesaikan soal, bisa. Tinggal kembali lagi ke gurunya. Tapi ada ya tipe guru yang memang mengajarkan dengan cara cepat. Ada kan, mungkin adik-adik waktu sekolah juga pernah begitu tuh, ada gurunya yang, dan rata-rata ini ya menurut pengamatan saya, guru yang memberikan cara singkat itu justru guru yang paling enak, guru yang paling baik, guru yang paling enak. Kalau kita, padahal guru yang paling benar adalah guru yang menanamkan konsep. Tetapi di situ guru yang menanamkan konsep kalah. Nah, yuk kita sama-sama nih supaya anak-anak tuh bisa menyelesaikan soal tuh dengan baik dan benar, tidak sembarangan, sehingga nanti generasi-generasinya itu nggak salah lagi. Begitu, Dek Nurul. Cukup jelas nggak jawabannya? Boleh tanya lanjutan juga boleh. Jelas, Bu. Terus gini, Bu. Ibu tadi bilang kan bisa siswa-siswa untuk menyelesaikan, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada yang tidak bisa, Bu, ya kan, untuk menyelesaikan matematika. Nah, itu permasalahan seperti apa yang tidak bisa mereka selesaikan itu, Bu? Kalau permasalahan seperti apa menurut Ibu? Banyak ya. Anak-anak itu kan itu kembali lagi keadaan di sana adalah kampung kecil. Ada anak-anak yang mungkin dulu SD-nya sekolah dari Samarinda, ada konsepnya mantap karena ketika dia mungkin di Samarinda sekolahnya gurunya bermacam-macam, kemudian tantangannya lebih besar daripada kalau kita di kampung. Kalau di kampung tuh ya sekolahnya kalau istilahnya itu datar-datar aja. Kalau kita di kota kan lebih ini ya kompetitif ya kita ya. Nah, jadi ketika anak itu kembali ke desa ya dia akan menjadi anak yang paling terdepan di antara teman-temannya. Nah, kalau ditanya bagian mana yang mereka nggak ngerti, ya banyak. Anak-anak di kampung itu perkalian saja tidak hafal. Karena selama ini yang saya pelajari ya, selama ini pun saya itu mengetahui kita itu perkalian dihafal, ya kan? Tidak ditanamkan konsep. Dulu kalau saya waktu SD, ini pengalaman saya pribadi, nggak tahu kalau Pak Kurni kan dulu sekolahnya di kota ya, kalau saya itu sekolahnya kan di kampung, jadi kalau nggak bisa itu, yakin itu rotan, udah siap dibalik papan tulis, kalau nggak bisa ya dipukul, sehingga motivasinya saat itu adalah, saya bisa supaya saya tidak dipukul, bukan saya bisa supaya saya tahu atau saya pintar. Nah, jadi hafal aja gitu. Nah, hafalnya itu hafal aja, tidak tertanam sama sekali di dalam kepala. Yang teringat saat itu malah momen yang buruk, momennya yang dipukul itu. Padahal ketika kita menyuruh anak-anak itu mengerti konsep perkalian, kemudian bisa menghafalkan perkalian, nanti tahu cara mengalihkan angka-angka yang lebih besar, kan di situ kita nanamkan konsep. Kalau cuma menghafal ya 2-3 minggu anak-anak tentu bisa lupa, tetapi tidak dipungkiri bahwa cara mengajar guru zaman dulu dengan cara seperti itu juga efektif digunakan. Dulu,
tapi tidak sekarang. Ya kan? Cocok ya jawabannya. Mudah-mudahan cocok. Jadi kalau ditanya bagian mana mereka, yang sederhana aja deh itu tadi, perkalian. Itu sederhana banget. Nggak usah perkalian anak-anak di kampung itu. Jadi saya kemarin ada orang tua, karena selama pandemi kan ada anak dari TK, waktu itu sudah di TK, kemudian kan mau beralih ke SD. Karena selama di TK itu tidak pernah turun ke sekolah kan, saat pandemi sedang puncak-puncaknya, kan anak-anak sekolah. Orang tuanya dengan kesibukan pribadinya, mungkin punya anak yang lain, punya kesibukan pekerjaan atau apa, anaknya ini tidak tertangani belajarnya. Dan waktu itu mungkin tugas sekolah anak ini juga tidak ada, sehingga anak tidak belajar. Gak bisa bacalah anak ini. Akhirnya ada orang tua itu yang, Bu, tolong anak saya diajari membaca. Oke, saya buka anak-anak membaca. Meskipun saya guru matematika, guru apa ya? Kalau kita itu guru, kalau kita di kampung, wah kita itu dianggap bisa segalanya loh. Yakin, kita dianggap bisa matematika, bahasa Inggris, nanti apalagi pelajaran yang sulit-sulit itu, nanti pintar fisika, ya padahal kita orang terbatas, tapi mau tidak mau kita dituntut. Ajari membaca. Kalau adik-adik tahu ada anak kelas 5 yang tidak lancar membaca, bagaimana anak-anak bisa menjawab soal, bisa menyelesaikan soal ketika anak-anak tidak lancar membaca? Sekarang zamannya soal-soal itu dirancangnya secara literasi, bacaannya panjang banget. Ya, kalau nanti adik-adik ketemu tuh, nanti kalau disuruh merancang soal zaman sekarang tuh soalnya literasi. Kalau anak-anak nggak bisa baca, apa yang terjadi? Membacanya aja sulit, apalagi memahami inti dari pertanyaan, inti dari option-optionnya kan. Jadi kan simpel kesannya, kesulitan siswanya itu cuma nggak bisa kali, tapi akhirnya merembet kemana-mana. Jadi mereka kalau udah nggak bisa perkalian itu, nanti kan di materi apa-apa yang ada perkalian tuh nggak bisa. Misalnya metode eliminasi, kan pakai perkalian ya. Ya udah bingung. Meskipun mau kita tanamkan konsep di situ, ini yang satunya dikalikan dengan, karena misalnya mengeliminasi X. Oh, yang atas itu misalnya dikalikan dengan koefisien yang persamaan yang kedua, yang bawah. Kemudian yang kedua dikalikan dengan koefisien X yang persamaan pertama. Lah iya, kalau mereka bisa mengalihkan, meskipun mereka tahu konsepnya, ketika mereka tidak hafal perkalian, ya kalau pas belajarnya biasa, mereka boleh buka catatan, tentu saja boleh misalnya. Tapi ketika ulangan kan nggak bisa seperti itu lagi. Itu. Jadi tantangannya di kampung itu besar sekali. Kalau anak-anak di kota tentu aja lebih mudah. Jadi mungkin kesulitannya lebih kecil juga ya. Minatnya juga pasti lebih tinggi. Karena kan kalau di kota itu, apalagi kalau sekolah-sekolah bagus, itu udah jadi rebutan. Mudah-mudahan adik-adik nanti, tapi ya ini saya garis bawahi, nanti kalau adik-adik itu dapat tempat mengajar yang menantang seperti saya, pengalamannya itu jadi lebih banyak. Kita keluar dari zona nyaman. Mungkin ada adik-adik yang dari Samarinda, keluar dari zona nyaman dulu. Pengalamannya banyak sekali. Nggak cuma dari sekolah, nanti kesehari-hariannya seperti apa. Begitu, Dek Nurul, apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab, Bu. Terima kasih, Pokoknya Bu. ini keadaan real ya, pokoknya ya. Nanti disesuaikan dengan keadaan adik-adik nantinya. Iya, baik. Terima kasih, Bu, ya. Dari saya cukup. Ayo teman-teman, Ibu Ngatininya sudah semangat ini, masa iya kalian dong. tidak semangat? Jadi, sekarang saya tanya, kalau gurunya semangat, anak-anak, misalnya nih contoh aja ya, kita misalnya mau masuk kelas, Assalamualaikum, gitu. Dengan Assalamualaikum anak-anak, ya gimana dong? Kita sudah menyebarkan aura positif, aura semangat. Jadi harapannya tuh anak-anak semangat, begitu. Jadi di awal itu kesan kita tuh harus semangat dulu, meskipun mungkin isinya tuh nggak penting-penting banget, tetapi harus menyebarkan aura positif dan semangat tadi. Kalau gurunya tuh ibarat bilang orang Jawa tuh apa ya, kelemek gitu kan. Kalau gurunya itu sudah lemot misalnya, yuk udah guru matematika lemot lagi. Ya guru anak-anak yang malas lah sama yang guru yang kayak gitu, lambat. Dengarkan gurunya jangan ngantuk, Bu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ayo teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Saya Bu. Oh iya silakan. Bagaimana cara Ibu itu melihat kayak muridnya itu siap atau enggak ngikutin pembelajaran matematika? Oke. Saya jawab ya.
ada banyak cara mengecek kesiapan siswa dalam belajar. Salah satunya itu yang simple aja. Cek aja kerapiannya siswa. Cek aja alat-alat yang dibawa siswa. Itu kan merupakan salah satu persiapan. Ya gimana itu nggak dianggap persiapan. Ibaratnya kalau kita mau hujan aja kita udah sedia payung. Itu kan salah satu wujud persiapan. Kita sudah menyiap, misalnya nih keadaannya mendung, kita mau jalan. Udah aku bawa jas hujan aja kalau kita naik motor kan. Kalau naik mobil sih aman-aman aja. Kita sudah bawa jas hujan. Kalau kita jalan kaki kita sudah bawa payung. Maka persiapan-persiapannya kelihatannya tuh sepele. Tetapi kalau hujannya terjadi di tengah jalan, misalnya kita lagi ngajar geometri, misalnya kita ngajar tentang luas segi 4 misalnya. Ini sudah gurunya ke kelas nggak bawa penggaris, nggak bawa segitiga sepasang, anaknya disuruh gambar yang bagus, salah juga kan? Jadi kita harus mencontohkan bawa penggaris. Nah, anak-anak itu sudah nggak bawa penggaris, bagaimana mereka mau mengetahui konsep segitiga? Misalnya konsepnya jajar genjang, perbedaannya dengan misalnya persegi panjang, mungkin ada beberapa yang sama ciri-cirinya, kan nggak bisa jadinya. Maka persiapannya yang pertama kebersihan kelas itu paling penting, yang kedua perlengkapan belajar, kebersihan diri siswa itu juga penting, karena makanya komponen-komponen yang kelihatannya sepele itu merupakan salah satu usaha siswa untuk menyiapkan dirinya mau belajar. Jadi dicek dulu nih kalau mau belajar. Jadi anak-anak coba dilihat sekelilingnya, apakah ada sampah? Nah misalnya, coba kalau ada sampah di sekeliling kalian silakan diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Tapi kalau kelasnya udah bersih ya tinggal diberi motivasi lagi, diberi apresiasi lagi. Wah terima kasih hari ini piketnya sudah berjalan. Ibu harap di pertemuan selanjutnya piketnya lebih bagus lagi, sama sekali tidak sampah dari awal hingga akhir pembelajaran, sehingga yang piket berikutnya pekerjaannya juga tidak terlalu banyak. Kemudian untuk mengecek kesiapannya lagi, motivasi siswa dengan bermain game. Itu untuk menyiapkan, kalau yang tadi kan apa ya, menyiapkan alat gitu ya, menyiapkan diri. Yang ini menyiapkan konsentrasi siswa. Ada anak-anak yang mungkin punya permasalahan di rumah, atau mungkin belum sarapan jadi nak konsen, kita ajaklah main game dulu sebentar. Game-game kecil saja, tidak usah yang berat-berat. Main misalnya, apa ya, main nih, mengetes konsentrasinya, misalnya kalau misalnya kita ngomong gajah, kita harus bilangnya begini kecil maksudnya, tapi dibalikan jadinya kan, gajah kecil, tapi ngomongnya besar, gajah besar, semut kecil, begitu. Melatih konsentrasi, itu juga wujud menyiapkan diri siswa. Jadi menyiapkan diri siswa itu bukan soal materi saja. Kalau itu sih pasti adik-adik udah bisa kan. Misalnya mau ngajar apa ya, mau ngajar misalnya fungsi. Nanti kan dari fungsi itu apa sih, materi prasyaratnya fungsi itu apa sih? Mungkin mereka bisa menggambar dulu di koordinat kartesiun, misalnya gambarnya itu gini, berarti ini fungsi atau enggak, kan begitu. Kalau itu tuh saya yakin adik-adik pasti langsung bisa. Tetapi mengecek kesiapan siswa secara fisik dan psikologis itu juga penting. Bukan hanya kemampuan pemahaman terhadap materi yang lalu. Jadi menyiapkan kebersihan, kerapian, peralatan, kemudian secara psikisnya, secara konsentrasinya itu kita siapkan. Nanti kalau anak-anak tuh sudah main game, mereka tuh perhatiannya udah pecah dari permasalahannya tadi, karena tadi mereka tuh terpusatnya ke game tadi. Udah mulai memusatkan perhatian pada permainan tadi. Padahal itu hanya pengecoh supaya mereka tidak memikirkan hal-hal yang di luar pelajaran. Jadi mereka bisa fokus. Jadi menyiapkan belajarnya seperti itu sih. Kelihatannya simpel ya, tapi itu penting. Sangat penting. Bagaimana? Tapi anak-anak harus ditanamkan. Bu, ngapain sih bajunya tuh harus bersih? Dikasih tahu lah. Kalau kamu bersih, kamu lewat maksudnya berpapasan dengan temanmu atau gurumu, setidaknya meskipun kamu tidak menggunakan parfum, kalau kamu bersih, kamu tidak akan tercium bau aroma yang tidak sedap. Diberi pengertian, diberi penjelasan. Jadi meskipun kamu nggak punya uang untuk, misalnya kamu nggak punya parfum, nggak apa-apa, yang penting kamu mandi yang bersih. Jadi disiapkan seperti itu. Kemudian alat-alatnya, kenapa sih alatnya ini harus lengkap? Nah itu harus diingatkan lagi malamnya. Jangan gurunya tuh main
Loh kamu kok nggak bawa gini-gini? Ya jangan, tadi malam diingatin dulu anak-anak, besok bawa ini ya karena materinya ini. Nah, salah satu yang penting juga, selain di pagi itu diperiksa kesiapannya secara fisik dan lingkungannya tadi, siapkan juga tuh di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya informasikan, nah minggu depan kita belajarnya ini. Nah, jadi sebelum minggu depan Ibu ngajarin ini, kamu belajar dulu. Baca dulu materinya. Jadi bukan ujuk-ujuk, kita akan belajar ini. Ya kaget anak-anak. Menerima sesuatu yang mereka belum siap. Setidaknya, sekurang-kurangnya, kalau kita udah paling males banyak pekerjaan, anak-anak tadi kan suka nonton YouTube, cari aja. Misalnya hari ini mau mengajar tentang, misalnya materinya misalnya SPLDV tentang substitusi. Udah suruh nonton aja tuh, cari aja videonya orang. Kan nggak apa-apa, bermanfaat bagi anaknya, bermanfaat sama yang punya channel, misalnya kan ditonton juga. Kasih aja, yang simpel-simpel aja. Atau zaman sekarang udah banyak beberapa aplikasi untuk mengecek kemampuan pengetahuan awal siswa dengan beberapa aplikasi. Misalnya salah satunya puisi, suruh aja mereka kerjakan latihan soal di situ. Suruh mereka dengarkan video tentang substitusi. Jadi ketika mereka menerima materi dari kita tidak benar-benar kosong. Bayangkan ketika anak-anak didik kita itu benar-benar kosong, kita mau isi dengan sesuatu, ya Allah susah sekali. Tapi setidaknya ketika udah ada isinya, itu naiknya enak dibandingkan dengan benar-benar kosong gitu, nggak ada apa-apa mau diisi sesuatu. Ya untung-untungan kalau anaknya ini kemampuannya lebih cepat dibanding teman-teman yang lain lah. Kalau sudah di rumah nggak belajar karena gurunya nggak ngingetin, gimana anaknya mau belajar, gurunya nggak ngasih tahu materinya apa. Ini gurunya egois sekali kalau misalnya nuntut anak tuh tujuan pembelajaran di hari ini tuh harus tercapai, kata gurunya. Gurunya ini usahanya semaksimal apa sih mempersiapkan sampai tujuan itu bisa tercapai. Jadi jangan nyalahkan, kembali lagi ya, jangan menyalahkan siswanya. Refleksi diri kita, evaluasi diri kita. Apa yang kurang untuk menyiapkan siswa belajar? Gurunya aja nggak bawa segitiga sepasang ke kelas. Anaknya disuruh gambar segitiga yang siku-siku. Ya kalau mereng, ya namanya bukan siku-siku kan. Maka guru itu adalah role model siswanya. Jangan ini cuma tambahan aja. Misalnya nih, kan kalau kita di beberapa sekolah yang disiplin ya, kuku dikutek aja kan nggak boleh. Kesannya sih nggak penting-penting banget. Apa pengaruhnya, Bu? Kuku dikutekin dengan nanti belajar kan nggak berpengaruh ya. Tapi itu penting ya. Nanti kalau dijawab siswanya begini, lah itu ibu yang itu rambutnya aja pirang, Bu. Lah itu guru yang itu, Bu, kukunya aja panjang dikutekin. Sedangkan kita sebagai guru, nah kukunya jangan dipanjangin. Saya pernah suatu saat, biasanya kan tadi memeriksa kebersihan itu terutama kuku sama rambut, itu yang paling enak. Karena saya tadi kan gurunya galak, tadi image-nya galak, tapi bersahabat. Jadi guru yang galak tapi bersahabat. Karena tipe saya memang tegas. Jadi kalau ada anak-anak itu yang kukunya panjang, ya kita tegur. Tegurnya disesuaikan dengan kondisi di sana. Apakah anak-anak bisa menerima ketekan di kukunya? Untuk memberi hukuman ya, apakah bisa? Kalau bisa ya silakan dilakukan. Tapi kan nggak boleh ya. Tapi kalau ngetek aja nggak apa-apa. Ngetek tapi yang nggak kuat-kuat banget. Sebagai teguran dan hukuman. Kalau nggak mau yang lebih ringan, tunjukkan. Ada tuh gambar di internet tuh banyak kok yang tentang menjaga kebersihan. Ada pernah saya tuh kan gara-gara siswa tuh saya panjang. Ada foto tuh jarinya begini, foto nggak tahu saya dapat dari Facebook kalau tidak salah. Jadi di sini tuh tumbuh pohon kayak pohon, nggak tahu itu bibit apa kayak lombok gitu. Lemparkan gambar itu ke anak-anak. Berikan gambaran bahwa menjaga kebersihan itu penting dan ibu menjaga kebersihan, begitu. Ya kan nggak bisa kan kita nyuruh orang tapi kita nggak begitu. Ya nggak? Kita nyuruh anak-anak, sepatumu kok bau. Anak-anak sekolah itu rata-rata gitu loh. Kaos kakinya jarang dicuci. Sepatunya jarang dicuci, apalagi musim hujan. Masya Allah aromanya itu. Itu sekolah di kampung, sekolah kota mah enggak ya, sepatunya ada banyak. Kalau anak di kampung kan enggak lah, jalannya becek-becek, Bu. Jadi menyiapkan siswa secara fisik, psikologis dan peralatan
Contohnya sih itu ya, tapi mungkin nanti disesuaikan dengan ketika adik-adik nanti mengajar, apa sih kesiapannya selain itu, misalnya gurunya nih mau ngajarin misalnya luas permukaan tabung, anaknya cuma disuruh bayangkan aja, nampilkan slide, sekarang penggunaan IT Bu, menggunakan PowerPoint, iya, bawalah benda real. Mereka menyiapkan diri mereka untuk memahami. Bawa aja kaleng susu enak lah, yang paling ekonomis misalnya, yang paling murah dan familiar ya. Saya pernah menemui sebuah kasus. Ini pengalaman dari teman. Teman itu mengajar di sebuah desa. Dia membuat permasalahan kontekstualnya itu topi ulang tahun. Bentuknya kerucut kan? Berbentuk kerucut, walaupun itu bukan kerucut. Diberilah soal begitu. Itu soalnya memang permasalahan sehari-hari, tapi tidak kontekstual buat anaknya, tidak cocok. Karena kalau di kampung, jarang sekali ada ulang tahun pakai topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Apa contoh yang paling masuk akal di keseharian mereka? Coba adik-adik pikirkan, coba adik-adik sebutkan. Apa contoh anak-anak di kampung yang berhubungan dengan benda berbentuk kerucut? Coba, ada yang bisa jawab enggak? Topi sawah, Bu. Kapil kah itu namanya, Bu? Ya, ada lagi yang lain? Ada? Susah kan memikirkannya, karena bukan yang dialami adik-adik. Nanti kalau adik-adik sudah mengalami kondisi itu ngerti. Nah, yang paling familiar, ya memang salah satunya itu seraung ya, bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya. Kalau bahasa Jawa itu caping, kalau bahasa kami di daerah yang tempat saya ngajar itu biasanya nyebutnya seraung, bentuknya kerucut. Nah, itu kan benarnya real. Dan kalau caping itu, kalau seraung itu, kalau kami di kampung sana, itu dijadikan hiasan dinding. Enak kan? Bawa benda realnya, jangan cuma bayangin aja, disuruh Bu, zaman sekarang anak-anak suka nonton, jadi tontonin aja video, ya enggak begitu. Mereka akan lebih melekat ketika mereka itu melakukan. Makanya zaman sekarang itu kalau tidak salah yang banyak dijadikan yang lagi digencarkan itu model pembelajarannya berbasis masalah. Bukan guru banyak menjelaskan. Zaman sekarang tuh enggak gini. Misalnya persegi panjang adalah misalnya keempat sudutnya siku-siku. Sepasang sisinya sama panjang. Itu guru zaman dulu. Nah, anak-anak sekarang nggak bisa begitu. Berikan benda atau kertas yang bentuknya persegi panjang. Dari situ, tapi nggak cuma satu. Suruh identifikasi. Identifikasi apa persamaannya. Tarik kesimpulannya. Berarti persegi panjang ini apa? Tapi kan nggak semudah itu. Ya bantu kalau ada kesulitan dibantu. Jadi menyiapkan alat dan beberapa alat peraga yang kontekstual buat mereka, bukan kontekstual menurut kita. Kalau kerucut itu ya pakai itu yang kalau di jalan raya yang ada sekolahnya itu dipasang di tengah-tengah itu loh Bu, yang oren-oren itu. Ya itu anak-anak di kota, anak di kampung nggak ada begitu ya kan? Nggak ada begitu kalau di kampung. Kalau ada acara ya pokoknya nggak bisa lewat aja gitu. Kalau terus mau lewat siapa aja boleh, bahkan upacara lagi berlangsung, bendera lagi naik, kalau orang di kampung lewat aja. Kalau kita di kota kan enggak ya, ada penandanya. Mereka tidak terbiasa seperti itu. Jadi beri contoh-contoh, beri alat peraga yang kontekstual menurut siswanya. Nah, pentingnya tadi menyangkut lagi, pokoknya pertanyaan Dek Rahmat itu ujung tombaknya lagi. Minatnya, kebiasaannya, karakternya, sifatnya, ya harus tahu anaknya gimana, gitu. Tapi memang ya kalau kita mengajar dengan alat peraga itu lebih anak-anak tuh jadi lebih cepat memahami, karena kan memang ini ya, mereka mengamati ya kan. Ada tuh pembelajaran saintifik tuh mengamati, memahami, apalagi ya menarik kesimpulan, nanti kemudian bisa menyampaikan. Satunya lagi saya lupa. Jadi mempersiapkan, itu tadi ya pentingnya. Jadi sebelum nyiapin siswanya, siapin gurunya. Gurunya mempersiapkan siswanya supaya siap belajar. Jangan sampai gurunya mau masuk kelas cuma bawanya buku paket. Tapi itu nggak dipungkiri ya, saya juga dulu begitu.
bawa buku paket yang mana? Yang ada di sekolah. Dulu begitu, nggak perlu beli buku sendiri lagi yang buku terbaru. Wah, nggak perlu, ngapain, ya kan? Pikirannya dulu begitu. Tapi itu salah, jangan diikuti. Nanti lakukan yang bagus, lakukan yang terbaik yang bisa kalian berikan terhadap sekolah itu, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin terjawab, kalau mau ditanyakan balik boleh. Ya Bu. Terus tuh Bu, cara Ibu tahu bahwa siswa Ibu itu telah kayak siswanya Ibu tuh ngerti materi yang dijelaskan tuh gimana Bu? Nah, dalam mengetahui sejauh mana pemahaman anak, kan ketika kita belajar, ketika kita belum mengajar, kita sudah membuat rencana ya. Ya kan? Kita membuat rencana, oh pembelajarannya nanti gini, langkahnya ini. Tapi itu tidak hanya di pikiran semata, ya kan? Rancangannya tertulis. Tujuan pembelajarannya jelas. Tujuan pembelajarannya harus jelas. Ini kalau tujuan pembelajaran nggak jelas, apa yang mau diukur dari siswa? Karena kalau nggak gini, mau mengukur sesuatu tapi tidak ada alat ukurnya, kan jadi kesannya relatif. Maka nanti bisa dilihat dari hasil tujuan pembelajarannya. Buat soal-soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kecuali ada soal tambahan, boleh untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal yang menjadi tujuan pembelajaran. Ini sudah gurunya nggak nyampein tujuan pembelajaran, pertanyaannya udah nggak sesuai dengan materi, atau sesuai dengan materi tapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran turun dari mana? Turun dari kompetensi dasar. Bu, tujuan pembelajaran itu harus gimana? Nanti mungkin ada nanti dapat penjelasan. Oh, tujuan pembelajarannya itu harus gini. Yang jelas, tujuan pembelajaran bisa diukur, harus bisa diukur. Ada alat ukurnya? Ada. Siapa yang buat? Kita sebagai guru. Bu, buat alat ukurnya gimana? Disesuaikan lagi pada siswa. Begitu. Jadi untuk mengetahui untuk tercapai atau tidak, ya harus punya alat ukur. Ibaratnya kita mau tahu suhu hari ini misalnya. Hari ini tuh kok panas banget sih? Panasnya tuh berapa derajat? Ya nggak bisa kan? Ya hari ini panas banget. Itu terlalu relatif. Tapi kalau kita punya alat pengukur suhu kan lebih jelas. Oh iya, hari ini misalnya 37,7 derajat misalnya seperti itu. Mengukur sesuatu harus ada alatnya. Alatnya jelas, rambu-rambunya jelas. Jangan main asal ngasih soal siswa tapi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka pentingnya kompetensi guru itu menentukan tujuan pembelajaran itu dengan baik. Ya kalau tujuannya nggak baik, ya gimana? Begitu.